Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Balas dendam janda TKW yang disetubuhi majikannya, lalu dikirim pulang dalam keadaan gila. Kira-kira seperti apakah alur cerita selengkapnya? Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Markona, seorang janda miskin dari Salatiga, berangkat menjadi TKW dengan harapan bisa menyekolahkan anaknya dan memperbaiki ekonomi keluarga. Namun di negeri asing, ia justru menjadi budak nafsu majikannya, Tuan Takur, pria kaya yang memaksa tubuhnya dalam ritual ranjang penuh darah, sperma dan mantra gaib. Dari pelecehan itu lahirlah sebuah kutukan. Janin yang tak pernah lahir tertanam di rahim Markona sebagai santet erotis. Ketika ia dipulangkan ke desanya dalam keadaan linglung, tubuhnya memancarkan aura sensual yang tak bisa ditolak. Setiap lelaki yang mencoba menidurinya akan terjerat gairah mistis, lalu mati mengenaskan, tubuh membusuk, darah terkuras, atau organ kelamin terputus. Desa menjadi kacau. Perselingkuhan terkuak, rumah tangga menjadi porak-poranda, dan para lelaki berebut sekaligus takut pada Markona. Ia sendiri terjebak di antara trauma, kenikmatan gelap, dan dendam yang tak bisa ia kendalikan. Akhirnya, Markona berubah menjadi simbol kematian erotis, wanita yang tubuhnya adalah altar gaib balas dendam. Sebelum kita lanjutkan kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding malam ini, silakan absen dulu di kolom komentar dari mana Anda menonton, dan jangan lupa tekan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kisah baru dari Suara Mistis tidak terlewatkan. Dari hati yang tulus, saya mendoakan semoga rezeki Anda semakin luas, segala urusan dimudahkan, dan tambah umur dan penuh berkah, dan kelak kita semua dikumpulkan di surganya. Amin. Nah, ini dia ceritanya. Markona memulai segala sesuatu dengan hitung-hitungan yang sangat sederhana. Biaya sekolah anaknya, uang kontrakan, beras untuk sebulan, dan sisa sedikit untuk berobat bapaknya yang sering sesak napas. Ia menumpuk angan seperti menumpuk pakaian di karung. Asal muat, asal bisa dibawa jalan. Ketika tetangga bilang ada jalur cepat menjadi TKW, pikirannya tidak berbelok kemana-mana. Ia hanya melihat angka-angka yang akhirnya mungkin seimbang. Maka ia menandatangani berkas tanpa paham bahasa yang tercetak, memakai hijab yang paling rapi, merangkul anaknya yang masih kecil, dan berangkat dari Salatiga seperti daun kering yang dilepas angin dari rantainya. Di bandara, ia merasa kecil dan asing. Suara pengumuman serupa doa yang tidak ia kenali. Ia duduk terdiam, tangan memegang paspor baru yang mengkilat, dan berjanji dalam hatinya bahwa semua ini hanya sementara. Ibu akan cepat pulang, Duk. Begitu ia menyampaikan pada anaknya sebelum berangkat, menahan air mata. Kita akan beli kasur baru ya. Janji sederhana itu menjadi jangkar yang ia genggam keras-keras. Karena ia tahu, di negeri orang seseorang seperti dirinya tidak lebih dari bayang-bayang tenaga. Disuruh, dibentak, dibayar murah lalu dilupakan. Rumah majikannya ternyata seperti foto dalam brosur. Besar, dingin, lantai mengkilap seperti telaga hitam yang memantulkan wajah siapapun yang lewat. Tuan Takur, pria setengah baya dengan tatapan yang tak pernah benar-benar bertemu mata orang, memperkenalkan istrinya dengan singkat dan hambar. Perempuan itu wangi dan rapi.
namun tatapannya seperti kaca yang dipasang di tempat tinggi, memantulkan, tidak menyambut. "Kerja baik, tidur di kamar belakang," kata sang istri, seakan mengumumkan aturan rumah yang sudah ribuan kali ia ucapkan pada pekerja-pekerja sebelumnya. Hari-hari pertama, Markona bekerja seperti tubuh tanpa ASI, mengelap meja, menyapu, menyikat kamar mandi, mencuci piring sampai air sabun membuat kulitnya perih. Malam datang seperti tirai tebal, menutup pelan segala yang ramai. Ia tidur di kamar sempit tanpa jendela, lampu redup berdebu, suara AC seperti orang mengeluh panjang. Di atas kasur yang tipis, ia menyelipkan foto anaknya di bawah bantal. Setiap malam ia membisikkan nama anaknya perlahan, seperti zikir yang ia hafal di luar kepala. Malam itu, pintu kamarnya diketuk 3 kali. Ketukan yang tidak ragu, seakan pintu itu milik orang yang mengetuk. Ketika ia membuka, Tuan Takur berdiri di ambang dengan kemeja rumah, rapi dan wangi. Matanya teduh seperti permukaan air yang menipu kedalaman. "Ikut," katanya singkat, lalu berbalik tanpa menunggu jawaban. Markona melangkah, menunduk, jantungnya seperti batu yang tiba-tiba dijatuhkan ke kolam, berat dan hilang suara. Ia mengikuti majikannya melewati lorong-lorong sepi. Lampu-lampu dinding memantulkan cahaya dingin. Pintu sebuah kamar dibuka. Kamar itu bukan ruang tidur, lebih mirip ruang upacara yang tidak pernah ia bayangkan ada di rumah modern ini. Di sudut tersusun mangkuk-mangkuk keramik putih bersih. Di atas meja, kemenyan menggulung pelan, asapnya berjalan seperti ular yang malas. Di lantai, kain hitam dibentangkan, halus dan berat seperti malam yang ditarik turun lebih dekat ke tanah. Di salah satu mangkuk, ada darah segar yang masih hangat, berbau amis samar yang menusuk. "Bantu saya," ujar Tuan Takur dengan nada biasa, seolah meminta tolong mengambilkan air. Ia mengambil sebilah pisau kecil, ujungnya tipis, lalu menyayat sesuatu yang sudah tergeletak di mangkuk. Seekor ayam kecil yang tadi disembelih. Darah menetes. Kemenyan mengepul lebih tebal. Dan di sela-sela asap itu, suara pelan seperti doa berbahasa asing meluncur dari bibir Tuan Takur. Bukan doa yang menenangkan, bukan pula nyanyian. Lebih seperti kalimat-kalimat tua yang disusun untuk memanggil sesuatu yang tidak punya nama. Markona berdiri kaku. Kedua tangan meremas ujung bajunya. Ia ingin mundur, ingin berkata tidak, ingin menutup pintu dan kembali ke kamar sempit yang tiba-tiba terasa jauh dari kata aman. Tapi ruang itu seperti perut ikan yang sudah menelannya. Siapapun yang sudah masuk akan hanyut oleh organ-organ gelap yang bekerja tanpa suara. "Duduk," perintah Tuan Takur, menunjuk kain hitam di lantai. Suaranya tenang, tidak tinggi, namun menolak bantahan. Markona duduk, lututnya gemetar. Kemenyan menyesaki dadanya. Dalam kepala Markona, ia memanggil nama anaknya seperti memeluk bayangan. "Duk, maafkan ibu." Ia membayangkan mata kecil itu berkedip di rumah sewa di Salatiga, menunggu telepon yang belum tentu berbunyi malam ini. Tuan Takur mendekat, meletakkan mangkuk darah di samping kain. Bibirnya masih bergerak, mantra bergulir tanpa titik. Ia menyentuh ubun-ubun Markona sejenak, dingin seperti logam. Lalu ia menutup mata, menarik napas, dan ruang seakan mengerut, berpusat pada tubuh perempuan yang duduk di lantai. Markona merasa ada hawa lain masuk melalui kulitnya, merambat perlahan seperti semut yang sabar, menyusuri lengan, dada, perut, dan berhenti di tempat paling sunyi dalam dirinya. Ia menggigil, bukan karena dingin. Ada rasa seperti hendak menangis tapi air mata menolak untuk keluar. Saat ia membuka mata, Tuan Takur menatapnya dari dekat.
Tatapan itu tidak hendak mengerti apapun, hanya menakar. Sesuatu di balik tatapan itu seperti cermin yang retak, memantulkan Markona dalam bentuk yang bukan dirinya, bukan ibu, bukan pekerja, melainkan sebongkah tubuh yang sedang ditata ulang fungsinya. Ia ingin berkata, "Saya manusia." Tetapi suaranya berhenti di tenggorokan. "Tenang, tenangkan," katanya. Seakan itu adalah perintah paling ringan di dunia. Ia merapikan lagi kalimat-kalimat yang Markona tak pahami. Di luar, kota sudah tertidur. Di dalam, rasa kantuk tidak berlaku. Jam mungkin berhenti. Kunci-kunci jam patah. Rumah menahan napas. Dan ketika segala sesuatu menjadi terlalu sunyi, barulah kejadian-kejadian itu dipaksa terjadi. Markona tidak ingin mengingatnya secara rinci. Otaknya menutup beberapa pintu dan membiarkan yang lain tetap terbuka. Hanya secukupnya agar ia tahu bahwa itu nyata. Ia ingat kerasnya lantai kain di bawah lututnya. Rasa kemenyan yang pahit di lidah meski ia tidak menelannya. Ingat bau besi darah yang menyusup ke hidung dan menempel di rambut. Ia ingat tangan yang tidak lembur dan tidak kasar, hanya pasti. Ia ingat perintah untuk diam. Ia ingat lampu yang terlalu terang menyala tanpa belas kasihan. Ada kalimat-kalimat yang disisipkan di telinganya, seperti seseorang menulis di udara tepat di atas kulit. "Kau akan membawa pulang apa yang ku mau. Kau akan jadi pintu yang tetap terbuka." Di atas kain itu, waktu tidak diukur oleh detik, melainkan pecahan-pecahan rasa sakit yang dipaksa menyatu menjadi satu malam. Ketika akhirnya tubuhnya dibiarkan rebah, Markona menatap langit-langit yang tidak punya pola apapun. Ia mendengar napasnya sendiri, pendek dan terputus-putus, seperti seseorang yang dikejar sambil berlari di jalan tak berlampu. Matanya merah, tenggorokannya kering. Ia ingin memuntahkan sesuatu yang tidak ada. Ingin memuntahkan malam ini, memuntahkan ruang itu, dan memuntahkan dirinya sendiri. Pagi menyelinap seperti maling yang tak mau ketahuan, tipis, ragu, melangkah pelan di celah-celah tirai. Markona bangun dengan tubuh yang bukan lagi sepenuhnya miliknya. Di kamar sempitnya, ia duduk lama di tepi kasur, menatap telapak tangan. Garis-garis di kulit itu tidak berubah, tapi rasanya seperti peta asing yang baru diserahkan padanya. Ia mencuci wajah, mengganti baju, dan kembali bekerja seperti biasa. Piring dicuci, lantai dipel, kamar mandi disikat. Semua pekerjaan dilakukan dengan akurasi kosong, agar tidak ada ruang untuk memikirkan malam. Tetapi malam berikutnya mengetuk lagi. 3 kali, pintu dibuka, lorong ditempuk. Kamar ritual yang sama, kemenyan, mangkuk, kain hitam, suara yang tidak ada makna baginya, tangan yang memberi perintah pada tubuhnya seperti orang menyuruh kursi dipindah atau jendela dibuka. Repetisi menjadi cara paling cepat untuk mengubah manusia menjadi benda. Dan Markona sambil memeluk nama anaknya di dalam kepala, ditekuk, diletakkan, dan dipasangi fungsi yang tidak ia pilih. Hari-hari menjelma halaman-halaman yang identik. Pagi bekerja, siang menahan kantuk, sore mendengar suara jalan, malam menghadapi pintu. Dalam keseragaman itulah, ia mulai mendengar sesuatu yang lain. Suara kecil yang tidak datang dari telinga. Bukan kata-kata, melainkan gerak lembut seperti riak di dalam perut. Mula-mula ia mengira itu lapar. Lalu ia pikir itu adalah penyakit emah. Namun riak itu berbeda seperti isyarat, seperti kutukan jari mungil pada dinding yang sangat tipis, kutukan yang tidak terdengar tapi terasa. Ia menaruh telapak tangannya di perut. Ada hangat yang tidak biasa, tidak sakit tapi juga tidak nyaman. Ada rasa seolah bagian dalam tubuhnya disusun ulang. Kursi-kursi dipindahkan, meja didekatkan dengan jendela, lampu diganti semua. Dilakukan oleh tangan yang tak terlihat.
Ia menunduk, menghembuskan napas, dan untuk pertama kali sejak malam itu, ia benar-benar takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa hari setelahnya, ia muntah, tiba-tiba tanpa sebab di sela mencuci piring. Ia meremas tepian bak cuci, menahan pusing, air mata spontan jatuh. Ia menghapusnya cepat-cepat, takut terlihat, namun muntah kembali. Tubuhnya memberi pengumuman yang tidak bisa ia bantah. Ia menghitung tanggal terakhir datang bulan, mencoba mengingat, tetapi malam-malam itu seperti tinta tumpah di kalender. Semuanya begitu buram. Ia menunggu waktu tepat untuk berkata pada majikan perempuannya, berharap akan ada sesuatu yang manusiawi. "Saya mungkin hamil," ucapnya pelan, tidak berani menatap. Sunyi sebentar, kemudian senyum tipis yang tidak menyentuh mata. "Bekerjalah seperti biasa, nanti dicek," jawabnya. Kata dicek jatuh seperti batu kecil yang dilempar ke sumur dalam. Tak ada bunyi setelahnya. Malamnya, pintu kembali diketuk. Kali ini ruang terasa berbeda, atau mungkin Markona yang berubah. Ketika kemenyan dinyalakan, asapnya seolah menjulur langsung ke perutnya. Suara mantra terdengar lebih jelas, menyusup seperti tali halus ke dalam tubuhnya. Ia menunduk, memeluk perutnya tanpa disadari. Di sela ketakutan yang kian menebal, ia menemukan bulir kecil harapan yang justru menyiksa. Andai benar hamil, mungkin Tuhan mengizinkannya menyimpan sesuatu yang bisa ia bawa pulang. Mungkin anaknya ini akan menjadi alasan untuk tetap bertahan. Harapan seperti itu betapapun kecil, adalah cara tubuh menjaga diri dari patah. Tetapi saat ritual memuncak, di tengah mantra yang bagai tetesan air menembus batu, di atas kain hitam yang dingin, terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika orang waras, dan tidak sempat ditolak oleh logika orang gila. Perutnya mendenyut pelan, lalu semua rasa hangat itu bergerak seperti bayangan, seolah ada sesuatu yang bangun, memutar, dan mencari jalan. Markona menahan napas, memejam kedua tangan dan menekan perutnya. Air mata mengalir tanpa isak. Tuan Takur berhenti merapal sejenak, menatapnya, lalu melanjutkan dengan tekanan suara yang berbeda, lebih dalam, lebih rendah, seperti seseorang berbicara pada dasar sumur. Rasa hangat itu berpindah, bukan keluar melainkan ke tempat yang lebih sunyi lagi, ke ruang yang tidak pernah ia kenal ada, bukan rahim, bukan usus, bukan pula darah. Semacam rongga gelap yang baru terbentuk malam itu juga, di tengah-tengah dirinya seperti ruangan kecil yang tiba-tiba dibangun di dalam rumah yang sudah lama ditinggali. Tidak pernah ada, namun kini jelas, di rongga itu sesuatu menetap, bukan janin, bukan udara, lebih tepat disebut niat-niat yang diberi bentuk. Setelahnya, mualnya hilang. Denyut itu tidak lagi terasa sebagai kehidupan yang tumbuh, melainkan seperti mata yang selalu terbuka dari balik kulit dan berjaga-jaga. Markona berdiri dengan lutut yang lemah, menata kembali pakaiannya. Ia ingin bertanya, "Apa yang kau lakukan di dalam tubuhku?" Namun kepada siapa pertanyaan itu diajukan? Pada lelaki yang meramal, pada asap yang berputar, atau pada malam yang mengeras jadi dinding? Ia kembali ke kamar, duduk di lantai karena kasur terasa menolak. Foto anaknya dikeluarkan dari bawah bantal. Wajah kecil itu tersenyum. Tak tahu apa-apa, tak perlu tahu. "Ibu pulang," bisiknya pada foto. Suara retak seperti kaca pecah yang disapu. "Ibu pulang bawa sesuatu, Nduk." Esok harinya ia memasak, ia menyapu, ia menjemur. Apa yang terjadi di malam-malam itu menjadi noda di bagian dalam panci. Tidak terlihat dari jauh, namun ketika disikat terasa kasar. Beberapa kali ia memegang perutnya tanpa sadar, kebiasaan ibu hamil.
Namun yang ada di sana bukan bayi, melainkan sesuatu yang tidak bisa diberi nama. Jika ia nekat menyebutnya, mungkin ia akan memanggilnya sebagai hitam yang diam. Hitam itu tidak menuntut makan, tidak membuatnya pusing, tidak membuatnya letih. Ia hanya ada seperti tatapan pada cermin di ruangan yang gelap. Dan pada suatu malam, ketika kutukan 3 kali kembali datang, Markona tidak lagi berdoa agar pintu itu tidak terbuka. Ia berdiri, merapikan jilbabnya, lalu memutar gagang. Lorong tetap sama, lampu tetap sama, ruang ritual juga tetap sama. Kemenyan, mangkuk, kain hitam, suara yang tidak ada artinya. Tetapi dirinya telah berubah. Ia memasuki ruangan itu seperti seseorang yang dipaksa pulang ke rumah yang bukan rumahnya, membawa rahasia yang bahkan ia sendiri tidak ingin tahu. Ia duduk di atas kain. Ia menatap mangkuk darah, menatap asap. Ia tidak menangis. Di dalam tubuhnya hitam yang diam bergetar pelan, seolah menyambut panggilan. Malam itu Markona mengerti bahwa ada janji yang bukan diucapkan oleh mulutnya, namun diikat pada dagingnya. Ia mengerti bahwa ketika kelak ia pulang ke desanya, ia tidak pulang sendirian. Sesuatu akan ikut, menempel seperti bayang yang telaten, setia karena diciptakan untuk satu tujuan. Ketika ritual selesai, Tuan Takur merapikan lengannya, mematikan kemenyan dan berkata datar, "Kau akan baik-baik saja." Kalimat itu tidak punya niat menenangkan. Ia lebih mirip gembok yang diklik menutup. Markona mengangguk. Ia kembali ke kamar kecilnya, menutup pintu. Ia memegang perut sebentar, lalu menatap langit-langit. Di titik itu, ia belum tahu bahwa bukan hanya ia yang berubah. Dunia kecil yang akan menyambutnya pun akan ikut digerakkan oleh sesuatu yang berdiam di rahim tanpa wujudnya. Bukan bayi, bukan kosong, melainkan jejak-jejak yang kelak mencari rumahnya sendiri di tubuh-tubuh lelaki yang berani menyentuhnya. Malam terdiam, AC menderu, foto kecil di bawah bantal memerah oleh lampu redup, dan Markona di negeri orang untuk pertama kalinya merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi pintu. Ia tidak tahu siapa yang berdiri di ambangnya. Ia hanya tahu satu hal, ketika pintu itu nanti dibuka, tidak akan ada yang keluar tanpa meninggalkan bekas. Kereta malam berhenti di stasiun kecil Salatiga. Dari jendela yang berembun, tubuh Markona terlihat seperti bayangan yang dipaksa berdiri. Ia menapaki peron dengan langkah goyah, seakan tanah kelahirannya sendiri menolak menyambut. Wajahnya pucat, bibir kering, matanya kosong, namun terkadang tersenyum sendiri seperti menyimpan rahasia yang tidak boleh terucap. "Kasihan ya, pulang-pulang sudah gila," bisik seseorang perempuan di belakang. "Pasti diguna-guna sama majikannya," sahut yang lain. Desa geger bahkan sebelum ia sempat melepas alas kaki di teras rumah orang tuanya. Ada yang iba, ada yang mencibir, ada pula yang berbisik dengan nada jijik. Mereka melihat bekas lebam di lengannya, garis-garis hitam yang belum hilang, dan mendengar tawanya yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Bagi mereka, Markona sudah tidak lagi utuh sebagai manusia. Malam pertama, rumah peninggalan almarhum suaminya terasa seperti kandang yang kosong. Bau anyir lembab menempel di dinding. Markona duduk di tikar usang, menatap foto anaknya yang kini diasuh saudara jauh. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang berdenyut di dalam. Energi asing yang dulu ditanamkan Tuan Takur. Denyut itu menuntut, mengusik, menggerakkan gairah yang bukan miliknya. "Aku, apa yang sudah mereka taruh di tubuhku?" bisiknya sendiri, jemari sambil meraba perutnya. Ketika bulan naik tinggi, suara langkah lelaki terdengar di luar. Suparman, tetangga sebelah,
Duda kesepian yang matanya lama menatap jendela rumah Markona sejak sore. Ia kemudian mengetuk pintu pelan. "Kona, kau baik-baik saja?" Markona tidak menjawab, hanya tersenyum samar. Senyum yang mengundang sekaligus mengerikan. Suparman masuk, duduk di dekatnya. Aroma tubuh lelaki desa bercampur keringat menyusup ke hidung. Ada jeda panjang, lalu ia berbisik dengan ragu. Kau butuh teman, Kona." Markona menunduk, dadanya naik turun. Hasrat itu bergetar seperti gelombang yang tidak bisa ditolak. Ia mengangkat wajah, matanya basah, suaranya nyaris patah. "Tolong aku, jangan biarkan aku sendiri." Ciuman pertama bukan ciuman yang lembut. Itu adalah benturan dua kesepian. Dua luka yang saling mencari pelarian. Napas mereka berat. Tangan Suparman gemetar saat menyentuh kulit yang panas bagai terbakar. Markona merasakan sesuatu yang asing menguasai tubuhnya. Setiap rebaan merupakan menjadi percikan api yang bukan milik dirinya. "Aku ingin mati di sini, Kona," desah Suparman. Suaranya patah, seperti seseorang yang rela tenggelam dalam lautan hitam. Markona menutup matanya. Ada rasa nikmat yang menjelma padang cek-cek. Ada rasa nikmat yang menjelma pedang bermata dua, mengoyak sekaligus memabukkan. Tubuhnya menjadi altar, ranjang usang berubah jadi ruang ritual. Setiap desahan terasa seperti mantra. Setiap gerakan adalah perintah gaib yang menjeret keduanya lebih dalam. Tapi di tengah puncak itu, sesuatu muncul. Suara tangis bayi yang samar, berbaur dengan desir darah di telinga. Markona menjerit, bukan karena sakit, melainkan karena tubuhnya seperti pintu yang dibuka paksa dari dalam. Suparman menggigil, tubuhnya menegang, kemudian matanya terbelalak. Pagi harinya, desa kembali gempar. Suparman ditemukan di biliknya. Tubuhnya pucat, zakarnya membusuk hitam, dan merembes keluar dari duburnya. Istrinya yang sudah almarhum seakan menatapnya dari dinding. Tapi kini ia hanya mayat yang gagal menutup mata. Warga berkerumun. Mereka berbisik-bisik membumbung seperti asap. "Itu penyakit setan. Markona yang bawa pulang. Lelaki siapapun yang mendekat pasti akan mati." Di dalam rumah, Markona duduk di tikar. Rambutnya acak-acakan. Bibirnya masih basah oleh air mata. Namun wajahnya begitu tenang. Ia menatap jendela, tersenyum kecil, seakan mendengar bisikan yang hanya miliknya. "Aku tidak sendiri," katanya lirih. Di luar, suara gamelan dari hajatan tetangga terdengar samar. Tapi bagi Markona, malam itu belum selesai. Malam baru saja dimulai. Sejak kematian Suparman yang tak masuk akal, rumah Markona tidak pernah sepi dari bisik-bisik tetangga. Tetapi justru bisik-bisik itulah yang menjadi undangan terselubung. Malam-malam berikutnya, langkah kaki para lelaki terdengar di jalan tanah depan rumahnya. Ada yang mengetuk pelan, ada yang hanya berdiri lama di luar pagar. Ada pula yang berani menyelinap masuk seolah tak kuasa menahan dorongan aneh yang menyeret mereka. Markona tahu itu bukan cinta, bukan kasih sayang. Itu hanyalah hasrat gelap yang dipaksa tumbuh dari tubuhnya sendiri. Ia sering menangis diam-diam sebelum pintu diketuk. Namun ketika tangan lelaki itu menyentuh kulitnya, tubuhnya langsung menyala, bergetar dan haus. "Kona, aku tidak bisa tidur. Pikiranku selalu ke kamu," bisik seorang pemuda. Suaranya parau oleh rasa bersalah. "Pergilah," jawab Markona dengan lirih. Tapi tangannya justru meraih leher pemuda itu dan menariknya lebih dekat. Di atas ranjang yang reot, mereka bercinta bukan seperti dua manusia, melainkan seperti manusia dengan bayangan.
Setiap perebaan terasa seolah ada tangan ketiga, dingin dan tak kasat mata, ikut menyentuh. Setiap desahan berubah menjadi gema yang panjang, menggetarkan jendela dan atap. Lelaki itu menjerit, bukan hanya karena nikmat, melainkan karena tubuhnya merasakan panas aneh yang membakar dari dalam. Keesokan paginya, ia ditemukan mati. Kulitnya gosong seperti terbakar api, meski rumah Markona sama sekali tidak berasap. Lalu datang yang lain, seorang bapak beranak dua, datang dengan wajah penuh topeng ketenangan. Istriku sudah lama dingin, Kona. Kau berbeda. Kau membuatku merasa hidup lagi, Kona. Markona menatapnya dengan mata berkaca, antara iba dan jijik. Kau akan menyesal. Tidak, Kona. Aku ingin kau milikku malam ini. Dan tubuh mereka menyatu, namun segera berubah menjadi medan perang. Lelaki itu meraung, mencakar dinding, lalu jatuh terkapar. Saat warga menemukannya, orga kelaminnya hilang. Darah memenuhi spray. Desa tidak lagi hanya berbisik. Istri-istri menangis, menjerit, dan menyumpahi Markona. Perempuan jalang, kau perusak rumah tangga. Kau bukan manusia, Kona. Kau itu jelmaan iblis. Anak-anak menangis ketika melihat ayah mereka tak pulang. Ada yang memaki ibunya karena tahu rahasia perselingkuhan terkuak dari mulut orang-orang. Di tengah semua itu, Markona duduk di teras rumahnya. Tubuhnya gemetar. Ia mendengar tuduhan, tapi tubuhnya masih haus. Ia merasa menjadi sumur yang terus dipaksa mengalirkan air, meski air itu beracun. Dalam sepi malam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku ingin berhenti. Aku ingin kembali jadi ibu. Tapi mengapa setiap kulitku disentuh, aku merasa seperti terbakar oleh kenikmatan yang tidak bisa kutolak. Mengapa setelah itu mereka mati di pelukanku? Dan air matanya menetes, bercampur dengan senyum samar yang lahir bukan dari kebahagiaan, melainkan dari kutukan yang telah menetap di rahimnya. Para lelaki terus datang satu persatu dengan alasan yang berbeda. Kesepian, haus, dan ingin mencoba. Semua berakhir sama. Tubuh terbakar, zakar menghilang, darah memuncrat, jeritan tengah malam. Desa hancur perlahan, rumah tangga tercerai-berai, anak-anak menjadi yatim tanpa upacara. Istri-istri memeluk kain kafan suami sambil menatap Markona dengan kebencian yang tidak bisa diucapkan. Dan Markona semakin terjebak, tubuhnya haus, tapi jiwanya menangis. Ia mengerti kini, ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah wadah, pintu yang menganga, dan setiap yang masuk akan keluar hidup-hidup. Sore itu langit rendah, seperti kepala orang yang menahan pusing. Di balai bambu belakang rumah Mbah Kawit, tikar digelar, asap menjalar pelan, mencolek hidung lalu hilang, menyisakan pahit yang getir. Di penjuru ruang, botol-botol kecil berisi minyak, jarum, garam, daun sirih, dan sebilah keris pendek berbalut kain putih. Mbah Kawit duduk bersila, rambutnya putih seperti abu sisa kebakaran, matanya cekung tetapi tajam, mata yang sering melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Kona, panggilnya lirih. Duduk di tengah. Kita coba buka belenggu yang ditanam orang itu. Markona melangkah ketikar seperti orang berjalan ke meja operasi. Ia menahan napas. Di bawah kulit perutnya ada degup lain. Bukan degup jantung, bukan usus, semacam ketukan yang selalu datang kalau menyan dibakar. Ia duduk. Mbah Kawit mengangguk kedua perempuan sepuh yang mendampinginya. Maaf ya, Nduk, kata salah satu. Ini bukan kemauanmu.
Seutas kain diikatkan ke pergelangan tangan Markona, satu lagi ke mata kaki. Bukan tali kasar, tapi cukuplah menahan jika tubuhnya mendadak meronta. Di luar, orang-orang desa merubung berjarak. Ada lelaki yang ikut menonton dengan wajah ingin tahu yang dipoles rasa takut. Ada para istri yang merapatkan selendang di dada. Sorot mata mereka menyala oleh marah dan cemas. Di antara kerumunan, lurah sambil berdiri tegak mencoba tampak netral. Ia berdehem, menunduk, seakan ikut menjaga wibawa upacara. "Bacaan siap?" tanya Mbah Kawit. "Siap, Mbah," jawab dua lelaki muda yang ditugaskan memukul kentongan kecil sebagai penanda irama doa. Mereka pernah menjadi remaja masjid, tapi malam-malam terakhir ini mereka lebih sering menjadi saksi gosip gelap yang membuat orang dewasa pun berbisik-bisik. Mbah Kawit mengangkat mangkuk tanah liat. Di dalamnya, air yang sudah disiapkan semalaman memantulkan bayangan tatapannya sendiri. Ia mencelupkan jari, lalu mengusapkan ke kening Markona. "Kalau sakit, bilang ya, Nduk." "Yang sakit bukan kulit, Mbah," suara Markona sesak. "Yang sakit yang di dalam, Mbah, yang tidak ada namanya." Mbah Kawit menutup mata. Mantranya keluar pelan, berlapis-lapis seperti kain yang ditumpuk di jemuran. Di awal biasa, kemudian meninggi, kemudian menukik, memasuki lorong lain yang tak tersambung ke bahasa sehari-hari. Orang-orang menahan napas. Angin berhenti di daun pisang. Degup itu yang tidak seperti degup manusia tiba-tiba keras. Markona menegang. Kain pengikat berderit. "Apa yang kau lihat?" tanya Mbah Kawit. Matanya tetap terpejam. Ada benda kecil menempel di dinding perutku, Mbah," jawab Markona cepat. Suaranya seperti diambil dari bawah air. "Bukan bayi, Mbah, bukan benda. Seperti tekad yang diberi bentuk. Ia punya mulut, tapi mulutnya tidak mengeluarkan suara. Ia makan dari rasa aku, Mbah." Mbah Kawit menggigil samar. "Yang menanamnya lelaki itu ya?" "Namanya tidak mau kesebut," desis Markona. "Nanti dia datang, Mbah." Mbah Kawit menyapu udara dengan daun sirih. "Kamu yang memanggil, bukan dia." Lalu ia menyentuhkan keris ke ujung jari Markona. Sedikit saja, sekadar membuka gerbang yang tidak kelihatan. Setitik darah muncul. Seharusnya kecil, namun aroma besinya langsung memenuhi ruang. Asap menyan menebal, berputar-putar, memadat seolah menabuk sesuatu yang tak kasat mata. Lalu terdengar suara. Bukan dari mulut Markona, bukan dari langit. Suara itu seperti tangis bayi yang merekik dari balik tembok perut. Tidak nyaring tapi tajam. Para lelaki di ambang tikar menegakkan badan tanpa sadar. Leher mereka kaku. Nadi di pelipis berdegup. Para istri saling menggenggam tangan. "Ditahan," gumam Mbah Kawit kepada kedua lelaki muda penjaga kentongan. "Kalau kalian mendengar suara apapun, jangan lari." Tangis itu bergeser nada. Dari bayi menjadi rengean. Dari rengean menjadi erangan. Wajah Markona berubah. Bukan jelek, bukan cantik, melainkan menjadi topeng. Bola matanya berair tetapi tatapannya kosong. Otot lehernya menegang. Ia membuka mulut perlahan. Keluar hanya embus udara panas. Sudut tikar, kain pengikat bergetar. "Duk, kalau ada yang mau bicara lewat mulutmu, biarkan aku yang dengar," kata Mbah Kawit dengan hati-hati. Markona mengangguk kecil.
Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti orang yang menirukan doa. Tak lama, hawa di ruangan bergeser. Bau menyan tercampur aroma yang membuat bulu kuduk berdiri. Campuran pahit, asin, dan semacam wangi tubuh yang baru bangkit dari mimpi basah. Sangat samar namun menusuk malu. Beberapa lelaki mengusap tengkuk. Nada mereka naik turun. Mata berkilat kemerahan. Mereka saling melirik, malu, takut, tapi tak bisa mengusir panas yang merayap dari pusar ke dada. Astaghfirullahaladzim. Desis seorang bapak, wajahnya memerah. Istrinya menatap curiga. Jarinya menekuk lengan suaminya keras-keras. Jangan dilawan, Perintah Mbah Kawit. Suaranya berat. itu bukan kalian. Itu penyeru dari dalam dia. Tangis di perut berubah menjadi tawa kecil. Tawa bayi yang paham. Kursi bambu mengadu. Tikar seolah memuai. Markona mendongak, suaranya keluar. Tapi milik siapa? Tidak ada yang yakin. Aku lapar. Kalian yang berdiri, mendekatlah. Suara itu berkata pelan. Seperti ditarik tali yang halus. Dua lelaki muda melangkah maju tanpa sadar. Istri-istri menjerit, menahan kemeja suami mereka. Jangan, mundur. Mbah Kawit menepuk tikar. Jangan ada yang masuk ke lingkaran. Suara itu tertawa lagi. Kali ini lebih dewasa, gelap, mengimbaunya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan janji nikmat yang memalukan. Dua lelaki yang tadi maju mundur, wajah mereka pias, mata berkabut, keringat dingin lari ke pelipis. Namamu siapa? Tanya Mbah Kawit kepada suara itu. Namaku tidak perlu disebut. Yang memberiku nama sudah tahu aku bekerja. Jawabnya dari mulut Markona. Siapa yang menanam? Dia jauh, dia dekat. Dia ada di setiap tangan lelaki yang datang malam-malam. Markona menggeliat. Bukan gerak menggoda, lebih tepat gerak tubuh yang digerakkan. Kain pengikat menegang, seratnya berdecit. Para lelaki di ambang lingkar serempak menarik napas. Beberapa menunduk, malu pada diri sendiri, pada istri yang memelototi, pada Tuhan yang tahu isi kepala mereka. Tapi panas itu tak mau padam. Bismillah. Mbah Kawit menambahkan bacaan lain, keras, seperti menyalakan lampu di ruangan yang disukai kegelapan. Ia mengambil garam, menggenggamnya, lalu meniupkan ke arah perut Markona. Sejenak, suara tawa berhenti. Ruangan menegang, kentongan berdentang pelan, mencari detak yang teratur. Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.